Shalom saudara-saudari, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada hari ini Sabtu 2 Agustus 2025. Injil renungan kita melalui audio santapan firman Tuhan ialah Matius bab 14 ayat 1 hingga 12. Mari bersama mendengarkan. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Injil hari ini kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, dari sikap buruk Raja Herodes. Karena hawa nafsu, dia sanggup merampas istri saudaranya sendiri. Kedua, karena dendam, dia terjerat oleh hasutan Herodias. Ketiga, karena ego, dia tunduk kepada sumpahnya sendiri. Dan atas semua sikapnya ini, maka dia sanggup membunuh Yohanes Pembaptis, walaupun bukan dengan tangannya sendiri. Tetapi yang pasti, Raja Herodes tetap dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Nah, saudara-saudari, mungkinkah dalam diri kita juga ada bayangan Herodes yang tamak, egois, dan pendendam? Walaupun mungkin kita tidak pernah membunuh secara fisik, tetapi mungkin kita telah membunuh melalui kata-kata seperti fitnah, kata-kata merendahkan diri orang lain, kata-kata sombong. Mungkin juga tamak dalam mendapatkan tugas-tugas atau jawatan-jawatan dalam pelayanan atau dalam pekerjaan, merampas harta atau hak milik orang lain, dan kemudian suka berdendam, pembenci, tidak suka memaafkan, membunuh karakter orang lain, dan sebagainya. Dengan adanya sikap seperti ini, boleh jadi lebih menyakitkan daripada pisau tajam yang mematikan dalam sekejap
tanpa sakit berkepanjangan. Maka itu saudara-saudari, berhati-hatilah dalam mengucapkan kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan orang lain, dan jagalah sikap jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kedua saudara-saudari, mungkin ada sikap yang mirip dengan sikap Yohanes Pembaptis yang berani menegakkan kebenaran, meskipun itu terkadang mengundang risiko dibenci, difitnah, ditolak, diasingkan, didendami. Namun sikap tegas dan berani itu pula lah yang dapat membentuk dan membina moral yang baik seseorang, dan bahkan boleh melentur dan melembutkan hati yang keras, tamak, sombong, egois, dan pendendam, sehingga dapat menjadikan seseorang yang lemah lembut, rendah hati, sehingga dapat menerima teguran dan nasihat yang baik. Saudara-saudari, marilah mohon bantuan Roh Kudus agar dapat dan mampu belajar dari kelembutan Yesus Kristus dan belajar dari keberanian Yohanes Pembaptis untuk menegakkan kebenaran dalam mempertahankan iman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.